Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PG PAUD Universitas Negeri Jakarta dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Deari Hayurianingrum. Nama saya Rika Laila Farhana. Saya Umuka Samustianisa. Saya Mia Anggraini. Nama saya Syifa Nurmaya Wijanarko. Pada video kali ini, kelompok kita akan membahas tentang teori seni anak usia dini, yaitu tentang seni musik. Video ini dibuat untuk menambah wawasan teman-teman mengenai teori seni musik pada anak usia dini dan juga untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah teori seni anak usia dini yang diampu oleh Ibu Indah Juniasi SPD MPD. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, aku Cilo. Nah, di sini Cilo akan menyampaikan materi teori seni musik yang akan dibahas di dalam video. Materinya yaitu definisi seni musik, jenis seni musik, unsur atau komponen seni musik, tahapan perkembangan seni musik, kegiatan bermain seni musik untuk anak usia dini, dan yang terakhir, tujuan pembelajaran seni musik untuk anak usia dini. Pembahasan yang pertama adalah definisi seni musik. Definisi seni musik menurut ahli yang pertama yaitu menurut Jamalus. Seni musik menurut Jamalus adalah hasil karya seni yang berupa bunyi dalam bentuk lagu dan komposisi yang mengungkapkan perasaan dan pikiran si penciptanya dengan unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni yang membentuk suatu kesatuan. Yang kedua, menurut leksigrafer, seni musik adalah kombinasi nada, vokal, dan instrumental yang mengekspresikan segala sesuatu yang bersifat emosional. Yang ketiga, menurut Silado, seni musik adalah wujud dari kumpulan ilusi dan alunan suara yang mampu menggerakkan hati penikmatnya. Jadi, dapat disimpulkan seni musik adalah hasil karya seni yang timbul akibat perasaan dan pikiran manusia melalui nada atau suara yang harmoni dan indah. Pembahasan yang kedua adalah jenis seni musik yang akan dijelaskan melalui video berikut. Jenis seni musik yang pertama, modern. Pengertian musik modern adalah musik yang sudah mengalami perkembangan dari sisi teknologi. Bisa dari segi instrumen, juga dari segi penyampaian. Musik modern sendiri berkembang sangat pesat. Beragamnya genre musik modern saat ini, genre populer diantaranya pop, jazz, rock, hip hop, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, tradisional. Pengertian musik tradisional adalah cerminan kebudayaan suatu kelompok yang berada dalam suatu tempat yang berkembang di wilayah tersebut. Karena memanfaatkan alat-alat yang khas dari wilayah tersebut, oleh karena itu tercipta juga gaya melodi yang khas. Selain itu, musik tradisional juga biasanya menggunakan bahasa setempat atau bahasa daerah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang 8 unsur seni musik. Yuk kita bahas satu-satu. Unsur yang pertama adalah melodi. Melodi ini merupakan panjang atau pendeknya, atau tinggi atau rendahnya sebuah nada di dalam seni musik. Nah, di dalam melodi ini terdapat 3 unsur lagi. Yang pertama ada pitch, yang kedua ada durasi, dan yang ketiga ada tone. Nah, pitch ini merupakan warna suara yang sering biasanya dilambangkan di dalam tangga nada adalah huruf A hingga huruf G. Lalu, ada jarak yang terdapat di tangga nada tersebut yang biasanya disebut dengan durasi. Dan ketika tangga nada tersebut dimainkan dengan berbagai alat musik, akan menimbulkan berbagai suara yang disebut dengan tone. Nah, unsur yang kedua adalah ritme atau irama. Sederhananya, ritme atau irama itu merupakan sebuah ketukan yang terdapat di dalam seni musik. Nah, di dalam ritme atau irama ini terdapat pengulangan-pengulangan nada, kata-kata di dalam syair, dan juga penekanan dalam syair itu sendiri. Biasanya, irama atau ritme itu sering ditandai bila kita sedang mendengarkan musik. Secara tidak sengaja atau secara tidak sadar, kita akan menggerak-gerakkan kepala ataupun badan kita untuk mengikuti alunan tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan irama. Yang ketiga, unsur seni musik adalah birama. Nah, birama ini merupakan sebuah ketukan di dalam sebuah musik atau nada yang temponya sangat beraturan dan juga
dengan waktu yang sama. Biasanya birama ini terdiri dari pecahan angka seperti 2/3, 3/3, 3/4, atau 4/4, dan lain-lain. Unsur musik yang keempat adalah tangga nada. Tangga nada ini merupakan sebuah susunan-susunan nada yang dibentuk menjadi sebuah tangga. Nah, di dalam tangga nada tersebut terdapat dua bagian. Yang pertama ada diatonik dan yang kedua ada pentatonik. Dan yang diatonik ini terdiri dari 7 nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la. Dan biasanya berjarak antara setengah dan juga 1. Sedangkan yang pentatonik terdiri dari 5 nada, yaitu do, re, mi, sol, la. Selanjutnya ada harmoni. Harmoni dalam seni musik yaitu merupakan keselarasan dari sebuah bunyi. Nah, biasanya harmoni ini berperan saat kita mendengarkan seseorang bernyanyi yang diiringi dengan alunan musik. Unsur yang keenam dalam seni musik yaitu tempo. Nah, tempo ini merupakan ukuran kecepatan dalam birama lagu. Lalu yang ketujuh ada dinamika. Nah, di dalam dinamika ini berperan atau dapat diartikan sebagai tanda untuk memperkeras atau memperlembut volume dari sebuah nada tersebut. Yang terakhir ada timbre. Nah, timbre ini merupakan kualitas atau bunyi yang dihasilkan dari sebuah instrumen. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tahapan perkembangan musik pada anak usia dini. Terdapat 6 tahapan perkembangan musik yang terjadi pada anak usia dini. Di antaranya yaitu tahap pertama, yang dimulai dari masa bayi sampai dengan usia 1 tahun. Tahap kedua, dimulai dari usia 1 sampai dengan 2 tahun. Tahap ketiga, dimulai dari masa balita, yang dimulai dari usia 2 sampai dengan 3 tahun. Tahap keempat, yaitu masa prasekolah, yang dimulai dari usia 3 sampai dengan 5 tahun. Tahap kelima, yaitu masa taman kanak-kanak, yang dimulai dari usia 5 sampai dengan 6 tahun. Dan yang keenam, tahap masa sekolah awal yang dimulai dari usia 6 sampai dengan 8 tahun. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, disimak pembahasan yang berikut ini ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan bermain seni musik untuk anak usia dini. Jadi, yang pertama itu ada singing atau nyanyian, yang kedua ada listening atau mendengarkan, yang ketiga ada playing instrument atau bermain alat musik, yang keempat ada movement atau gerakan, dan yang kelima ada creating atau menciptakan. Yang pertama ada singing atau nyanyian, merupakan sebuah lagu yang sesuai dengan tema digunakan dalam pembelajaran untuk anak usia dini ataupun sesuai dengan kehidupan sehari-hari anak. Lalu yang kedua ada listening atau mendengarkan, di mana anak dapat mendengarkan lagu-lagu baik melalui audio maupun yang disenandungkan oleh seorang guru. Yang ketiga ada playing instrument atau bermain alat musik, di mana anak dapat memainkan alat musik secara tidak beraturan dan secara beraturan yang diajarkan oleh seorang guru. Alat musik terdapat dua, ada yang permanen dan juga buatan, di mana
Alat musik buatan ini dapat ditemukan di sekitar anak. Lalu yang keempat, ada movement atau gerakan di mana anak diajak bergerak bebas sesuai dengan irama musik. Kemudian anak diperkenalkan dengan gerakan yang berpola lalu memiliki formasi. Lalu yang kelima, ada creating atau menciptakan, di mana anak dapat bersenandung, bernyanyi sesuai dengan lirik yang mereka ciptakan sendiri secara tidak sengaja atau spontan. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dan manfaat musik untuk anak usia dini. Menurut Lewin di bukunya How to Multiply Your Children's Intelligence mengemukakan bahwa musik merupakan aspek pertama yang harus dikembangkan dari sudut neurologis. Sebab sejak dari dalam kandungan, janin sudah bisa mendengarkan suara-suara termasuk musik. Dari semua kecerdasan yang ada dalam diri seseorang, musik memberikan pengaruh terbesar untuk diri manusia dan bisa mengembangkan kecerdasan lain. Sehingga aspek kecerdasan musik pada anak sangat penting untuk dikembangkan agar kecerdasan lain bisa berkembang dengan baik. Menurut David Sousa dalam bukunya Bagaimana Otak Belajar, mengemukakan musik memberikan efek yang kuat pada otak dengan cara menstimulasi intelektual dan emosional. Oleh karena itu, untuk perkembangan anak usia dini yang lebih baik, perlu mengembangkan aspek kecerdasan musiknya terlebih dahulu. Penting bagi pendidik atau orang tua untuk mengetahui manfaat kecerdasan musikal pada anak agar keterampilan-keterampilan yang lain dapat berkembang secara optimal. Nah, kita akan membahas manfaat musik bagi anak usia dini. Ada beberapa manfaat musik untuk bagi anak usia dini. Yang pertama, musik dapat merangsang daya ingat otak anak. Menggunakan musik untuk membantu menghafal agar tidak mudah lupa. Hal ini terjadi dikarenakan musik disimpan di dalam otak bagian kanan yang merupakan memori jangka panjang. Selain itu, jika mendengarkan musik, emosi akan senang. Akhirnya, mudah menerima materi untuk masuk ke dalam otak. Contohnya, saat anak diajarkan warna pelangi dengan dilakukan seperti ini. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, dengan seperti ini, anak akan bertambah daya ingatnya. Oleh karena itu, untuk membantu daya ingat seseorang, dibutuhkan penyimpanan jangka panjang, yaitu salah satunya mengembangkan kecerdasan musik anak. Yang kedua, musik dapat meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Musik merupakan stimulasi bagi kreativitas anak. Anak yang mendengarkan musik secara refleks badannya akan bergerak sesuai imajinasi anak. Sehingga tanpa disadari kreativitas dan imajinasinya berkembang. Yang ketiga, musik dapat meningkatkan dan mengajarkan kecerdasan lain pada anak usia dini. Selain meningkatkan kecerdasan seni pada anak, musik juga dapat meningkatkan dan mengajarkan kecerdasan lain. Seperti contoh, musik dapat meningkatkan membaca pada anak usia dini. Oleh karena itu, musik dapat mencerdaskan kecerdasan bahasa bagi anak. Musik juga dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan perbedarahan kata. Dengan penyanyi menggunakan nada dan sajak, mampu meningkatkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Dengan kata lain, kosakata pun bertambah. Lalu ada kepekaan dalam mendengar. Menyanyi akan mampu meningkatkan kepekaan indera pendengaran anak serta melatih kemampuan daya tangkapnya. Selanjutnya, musik dapat meningkatkan koordinasi. Musik juga dapat mengurangi atau obat untuk stres. Musik juga dapat bebas mengekspresikan diri anak. Musik juga dapat mengajarkan disiplin pada anak. Musik juga dapat mengembangkan kepercayaan diri anak. Musik juga dapat memperkuat keterampilan sosial, emosional, dan motorik anak. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.